Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Biar panas-panas kan tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk melayani di tempat ini, dan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mengundang kami. Saya lihat di catatan di inbox itu di Agustus 2023, jadi hampir 3 tahun baru bisa terpenuhi di tempat ini. Saya percaya ini tidak kebetulan ya Bapak Gembala. Ini yang hadir ini ada 51 orang. Puji Tuhan. Jadi bukan saya sendiri atau keluarga, tetapi juga dengan gembala-gembala sidang. Amin. Ya, hanya ada beberapa mungkin tidak sampai 10 yang bukan gembala sidang, dan kita dari denominasi gereja yang berbeda. Jadi kita ekumene. Sekarang ada 22 sidang organisasi gereja, dan yang aktif ada 11. Seperti itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bicara dengan Ibu Gembala tentang khotbah tentang hari ini. Ibu Gembala bilang sama kok ya. Bapak Gembala lah ada khotbah hari Minggu tentang itu. Apa Pak Gembala? 5 roti dan 2 ikan. Ya, Bapak Ibu begini. Saya ketika mempersiapkan pelayanan saya itu bergumul ya. Doa saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau bilang apa ini, mau khotbahkan apa? Ini 4 pulau, terus tiba-tiba saya dapat ide, itu mungkin Roh Kudus yang bicara. Coba cari di dalam Alkitab 4 peristiwa yang ditulis oleh keempat Injil. Ya, oh iya, saya langsung cari Bapak Ibu. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa dari peristiwa-peristiwa penting, pelayanan Yohanes Pembaptis, kemudian Tuhan Yesus dibaptis, kemudian masuk ke Yerusalem, ditangkapnya Tuhan Yesus, disalibkan, mati, kemudian dibangkitkan, semua itu dicatat oleh 4 Injil. Tetapi ada satu mujizat yang dicatat satu-satunya oleh 4 Injil sekaligus. 5 roti, 2 ikan, untuk lebih dari 5.000 orang bisa makan. Haleluya saudara. Ya, tentu ada sesuatu yang spesial. Dari sekian banyak mujizat Bapak Ibu yang Tuhan kerjakan, apakah itu mujizat yang ece-ece? Ya, kusta bisa sembuh, orang mati bisa bangkit. Tetapi ketika disetarakan dengan 5 roti 2 ikan itu, wow, luar biasa. Tentu ada pesan penting yang harusnya menjadi perhatian saya dan saudara ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Mari saya awali dalam Matius 25 ayat 34 dan 35, baca secara bersama-sama. Kita memacu waktu karena supaya tidak terlalu larut untuk beralih pulau. Matius 25 34 35. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. 1, 2, 3. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpang. Bapak Ibu sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti saya sudah awali tadi bahwa mujizat 5 roti dan 2 ikan itu dicatat oleh 4 Injil di dalam Matius 14, Markus 6, Lukas 6, dan Yohanes 6. Kita tidak akan belajar secara keseluruhan, atau kita tidak akan kita tidak akan konsentrasi secara keseluruhan dalam 4 kitab tersebut, tapi kita akan awali dengan Matius. Bukan diawali. Untuk pulau naik saya akan bicara tentang kejadian ini, tetapi dari dasar yang ditulis oleh penulis Injil Matius. Kan ada 4 pulau, jadi masing-masing dapat 1 penulis Injil. Iya. Kita akan perhatikan saudaraku, saya mengapa tertarik
didapat oleh Matius dalam peristiwa 5 roti 2 ikan untuk lebih dari 5.000 orang yang makan. Pertama, kita lihat perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau di dalam Alkitab elektronik itu dikasih warna merah. Itu betul-betul yang keluar dari Tuhan Yesus punya perkataan. Ya, Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Perkataan pertama ini merupakan respon kalau kita balik atau kita mundur ayat 15 itu karena menjelang malam murid-murid lapor. Tentu mereka lapar, mungkin sama dengan orang tadi. Ya, lapar karena orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu banyak sekali. Jadi ketika Yesus mengajar mereka sudah menjelang malam, itu tempat sunyi kata murid-murid, suruh orang banyak itu pergi. Orang cari makan sendiri, tetapi Tuhan bilang apa saudara? Tidak perlu mereka pergi, ngoni semua yang kasih makan. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita perhatikan, kita konsentrasi pada kata harus. Harus merupakan sebuah kata yang penegasan yang berarti bahwa kewajiban menjamu orang lain itu ada pada murid-murid. Jadi ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan taruh di pundak murid-murid. Perhatikan ini. Makanya saya beri judul renungan firman Tuhan kali ini adalah bertanggung jawab. Saudara, menarik sekali ketika begini. Saya belajar ya hari-hari ini untuk persiapan pelayanan. Saya bilang, ini kenapa ya? Murid-murid belum makan loh Bapak Ibu. Tuhan membawa mereka ke tempat yang terpencil supaya mereka beristirahat sejenak karena mereka kecapean dan belum makan. Sama seperti orang tadi, kecapean belum makan. Tuhan bilang, mari orang pergi. Nah, saudaraku, di dalam Lukas 11 ayat 5 sebelum kita kembali ke Matius tadi, Lukas 11 ayat 5 sampai 7 ada sebuah perumpamaan tentang tamu yang datang pada malam hari, dan tamu pada saat itu tidak berkabar. Tentu tidak ada handphone, tidak ada surat menyurat. Jadi datang begitu saja. Nah, tuan rumah ini tidak memiliki makanan untuk disajikan, sehingga ia pergi ke tetangganya, ya, ke tempat yang lain untuk kiranya meminta 3 roti. Ya, saya minta yang satu boleh ke arah saya. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ternyata ada tradisi. Terima kasih. Ada tradisi Yahudi pada abad saat itu, saudara, bahwa memberi makan dan menjamu orang itu merupakan masalah kehormatan dan tanggung jawab. Jadi sekali lagi saya bilang saudara bahwa tradisi Yahudi di saat itu ini adalah masalah kehormatan dan tanggung jawab yang serius. Ya, karena menerima tamu ketika itu adalah kewajiban sosial dan religius. Kewajiban sosial dan kewajiban keagamaan. Seorang tamu harus disambut, diberi tumpangan, ya tentu dikasih makan. Membiarkan tamu kelaparan dianggap sangat memalukan. Dorang akan cap, yang tahu terima tamu ini orang. Itu sudah jadi tradisi, saudara, dan melekat bagi kehidupan mereka. Makanya seorang tuan rumah ini dia tidak mau membiarkan tamunya kelaparan karena memalukan bagi dirinya sendiri. Ya, seorang tamu itu harusnya dihormati, dilayani, dan tuan rumah bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan dari tamu itu.
Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, tumpangan dan jamuan dipandang sebagai wujud kasih, ya, kepada sesama dan juga karena ini menyangkut dengan keagamaan tadi, berarti ada ketaatan kepada Allah. Saudara, di dalam Ibrani 13 ayat 2, Ibrani 13 ayat 2 ini hamba Tuhan senang sekali ini. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang lain, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Katakan amin. Saya berharap setelah di sini Bapak Ibu punya rumah terbuka untuk tumpangan. Amin. Haleluya. Abraham, ya, ketika dia melihat ada 3 orang ya datang ke daerahnya itu di dalam Kejadian 18, dia sambut 3 tamunya ini. Amin ya saudara. Demikian juga Lot yang menyambut 2 orang tamu dalam Kejadian 19. Bahkan di sana dikatakan dia mendesak. Nah, janda Sarfat tadi sudah disebut-sebut. Bapak Ibu sebut-sebut tadi, janda Sarfat kasih makan ya. Dalam 1 Raja-Raja 17 itu memberi Elia makan dan tumpangan. Dan apa yang terjadi? 2 hal saya catat di sini. Tepung dan dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Amin ya saudara. Tidak berkurang. Dan yang kedua, anak perempuan dibangkitkan. Luar biasa. Ada berkat double dan ada berkat-berkat ganda. Kita melihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi ada syarat Bapak Ibu, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Egois sekali kelihatannya, tetapi ini adalah sebuah ujian bagi janda ini saudara. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka memberi makan orang sebelum mereka sendiri makan. Ada di Alkitab yang bilang orang makan dulu. Bapak Ibu perhatikan, 5.000 orang, ya, belum terhitung anak-anak. Pasti ada anak-anak, ada yang bawa ikan tadi, anak-anak, dia bawa roti itu anak kecil. Nah, kalau satu keluarga itu ada 1-2 orang, berapa orang itu? Bayangkan, belum makan murid-murid, Tuhan sudah bilang kasih makan pada orang. Kau 1 murid itu kasih makan berapa ribu orang? Saya mau tanya. Taruhlah 12 orang saja, 12.000 orang saja. Berarti 1 murid kasih makan 1.000 orang. Dia sendiri belum makan. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Makanya Elia bilang kita dulu tuh makan. Itu ujian. Bagaimana kita mendahulukan kepentingan orang lain. Saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, janda Sarfat yang beri makan Elia terlebih dahulu adalah prinsip yang sama dengan murid-murid yang memberi makan orang lain. Sebenarnya mereka sendiri belum makan atau dalam keadaan lapar, dan Tuhan tahu itu. Makanya di ayat yang lain Tuhan tahu mereka belum makan, makanya diajak menyingkir. Tapi Tuhan tidak sampai hati lihat orang-orang itu yang ikut Tuhan Yesus kelaparan. Tanggung jawab. Sekali lagi, nah, perempuan Sunem mengundang makan setiap kali Elisa lewat. Benar ya Bapak Ibu, tahu ya kebenaran firman Tuhan itu. Bahkan membuat kamar khusus yang luar biasa lengkap fasilitasnya untuk hamba Tuhan ini. Akhirnya apa yang dia dapat? Dia mendapat anak. Dan ketika anak itu mati, dia juga boleh menerima berkat kebangkitan bagi anaknya. Luar biasa bukan? Berkat-berkat ganda bagi orang yang menampung orang lain. Amin, saudara. Haleluya. Kelihatannya sederhana ya, tetapi kalau kita pahami lebih dalam lagi, luar biasa. Luar biasa saudara. Nah, tanggung jawab itu mulai dari keluarga. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan saudara-saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, perhatikan ini ya.
Kalau ada tanggung jawab jaga-jaga orang tua di rumah, ya setua, jangan bilang dalam hati, tempo apa kamu mau panggil. Ya saudara, jalani itu ada berkat untuk saya dan saudara, amin. Haleluya, puji Tuhan. Petrus 4 ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kita masuk pada perkataan yang kedua, kita akan dapati dalam Matius 14 ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Perkataan kedua adalah tanggapan dari ayat sebelumnya yang mereka bilang, kami cuma punya 5 roti dan 2 ikan, itu dari anak kecil, dari bekal. Yang harus kita lihat dan yang harus kita sadari sepenuhnya, ketika kita punya kesadaran, ketika kita punya niat bertanggung jawab, ya, ini artinya saudara, Tuhan tidak kasih biar. Amin. Tuhan tidak tutup mata. Walaupun modal Anda dan saya itu kayaknya terbatas sekali, kayaknya tidak mencukupi, tetapi Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bilang, bawa padaku, mari kita sharing tanggung jawab itu. Amin saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Penting bagi saya dan saudara. Ini mungkin tradisi yang biasa buat kita, tetapi kalau kita lihat Tuhan bertanggung jawab. Amin. Haleluya. Sudah kasih makan rohani, dia kasih makan lagi jasmani. Saya begitu ya oleh pelayanan. Bagaimana Pak Dokter? Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun pernah ada yang enggak, tapi enggak apa-apa. Makan di luar juga bisa. Amin saudara. Haleluya. Bawalah kemari kepadaku adalah bukti Tuhan Yesus tidak diam. Tuhan Yesus mengambil peran tanggung jawab. Bawalah kemari kepadaku, kata Tuhan, sebab aku bertanggung jawab. Haleluya. Kira-kira tambahannya seperti itu, ya. Jadi kalau sudah ada niat, sudah ada kesadaran untuk bertanggung jawab, memberi orang lain itu makan, memberi orang lain itu tumpangan, sekali lagi Tuhan tidak kasih biar. Amin. Haleluya. Ada tadi berkat apa? Berkat ganda. Ada berkat apa tadi? Berkat double. Amin. Ya, saudara di dalam Tuhan. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 6. 2 ayat lagi baru kita nanti tutup. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Kalau Tuhan kasih tanggung jawab buat orang, Tuhan pasti akan sertai. Amin. Yang kedua, di bagian A pada Mazmur 138 ayat 8a, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu dan terima kasih. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya baca, ini banyak ayat terakhir sekali. Saya janji tadi 2 terakhir, tapi ini kan ayat pokok. Saya baca lagi ya. Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Kapan Tuhan lapar? Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Kapan Tuhan haus? Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Kapan Yesus sebagai orang asing? Tahu kan ayat-ayat selanjutnya? Amin. Haleluya. Saudara mau memberi makan orang lain? Amin. Mau memberi tumpangan? Haleluya. Puji Tuhan. Ada berkat berlipat kali ganda, multiplikasi bagi yang bertanggung jawab memberi makan dan tumpangan. Baik tumpangan rumah, tumpangan kendaraan. Bapak-bapak gembala yang ada di lain, saya selalu ingatkan gembala-gembala yang ada di PTR. Baku saing, baku bilang kalau mau lewat ya, kasih tumpangan. Saya waktu di Bali, waktu kerja di bank, karena orang tua saya juga begitu suka kasih tumpangan, ini saya juga dapat tumpangan kalau kerja. Haleluya saudara. Apa yang ditabur itu yang dituai. Dari niat dan kesadaran yang bertanggung jawab memberi makan tumpangan, ada perhatian
kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada WL. Puji Tuhan. Puji Tuhan.